Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus yang masih kita lakukan melalui media online. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 66 ayat 1 dan 3, di gunung dan di lurah. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Hendaklah dalam hati kita masing-masing berkata demikian, ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 154 ayat yang pertama dan kedua. Biarlah semua anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati dan menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami. Pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk kami boleh menangkap pesan ilahi dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita diambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan 21. Berjudul Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan engkau. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang oleh anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka.
Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Berbahagialah setiap kita yang senantiasa tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi belajar melakukan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan yang telah kita baca dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 231 ayat 1 dan 2, O Roh Kudus Ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada saat ini adalah tentang rendah hati. Kita ambil natsnya dari 1 Korintus 4 ayat 19b. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Saya jadi teringat pada sebuah lagu yang sangat terkenal dan mungkin juga sering kita nyanyikan. Judulnya Semua Karena Anugerahnya. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya
Kalau kita menghayati lagu yang barusan kita nyanyikan, kita akan menyadari bahwa semua kehidupan kita karena anugerah Tuhan, bukan karena diri kita. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dengan kalimat yang pernah kita dengar dalam bahasa Jawa yang demikian, wong kang adigang adigung adiguno, sopo siro sopo ingsun. Yang kalimat itu berarti orang yang suka membanggakan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaiannya sendiri di hadapan orang lain. Sifat-sifat ini menunjukkan kesombongan. Adigang itu orang yang mengandalkan kekuatannya, kekuatan fisiknya yang tiada tandingnya. Sedangkan kalau adigung itu sifat yang mengandalkan keunggulan pangkat, derajat, kebangsawanannya, jabatannya. Kalau adiguno itu sifat manusia yang mengunggulkan tentang kepandaian dan akalnya. Situasi seperti inilah Bapak Ibu yang terjadi di jemaat Korintus. Karena Paulus mengingatkan mereka seperti yang terdapat dalam bacaan kita di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21 tadi. Peringatan Paulus ini sangat tegas. Jangan sampai orang percaya itu sombong, meninggikan diri antara satu dengan yang lain, merasa lebih hebat dan meremehkan orang lain. Ini ada di ayat 6b, Bapak Ibu. Paulus memberi kesaksian tentang dirinya dan pelayanannya, di mana dia difitnah, dilempari batu, malah dipenjara karena pemberitaan Injil. Namun semuanya itu dijalani Paulus dengan sukacita, karena pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus, bukan untuk kebanggaan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk meneladani pelayanan Paulus yang rendah hati, kuat dalam menjalani tantangan dan rintangan serta kesulitan. Hanya karena Tuhan Yesus saja Paulus ini menjadi kuat. Bukan merasa hebat karena kekuatan dirinya, yang membuat pelayanan kepada Tuhan dan gerejanya ini berjalan. Gereja Tuhan boleh berdiri dan ada sampai sekarang ini karena gereja kita ini, gereja GKJW Jemaat Tropodo adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana agar kita menjadi rendah hati? Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Mengetahui Tuhan adalah pemberi anugerah. Jadi fokus pujiannya dan kemuliaan hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kebanggaan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hanya untuk Tuhan. Yang kedua, tidak perlu membuktikan diri. Kalau kita mau menjadi seorang yang rendah hati, kita tidak perlu membuktikan diri. Saya loh yang melakukan semuanya ini. Saya loh yang membuat acara ini berhasil. Kalau ada ide kita dilakukan oleh orang lain dan orang lain mengakui bahwa itu idenya dia, kita tidak perlu membuktikan diri. Bahkan kita tidak perlu sakit hati untuk itu. Poin yang ketiga untuk kita bisa menjadi rendah hati adalah kepedulian terhadap orang lain.
dan menganggap orang lain lebih utama. Fokusnya jangan ke aku. Aku dan kelompokku harus mendapat yang lebih banyak. Nah, kalau kelompok lain terserah dapat sedikit aja. Atau bahkan nggak usah deh. Nah, hal semacam ini bukan malah menimbulkan kerendahan hati. Nah, tetapi yang ada adalah kesombongan, merasa diri dan kelompoknya lebih penting. Semoga hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami, semua orang pasti merasakan dampaknya. Tidak peduli orang kaya, orang yang mempunyai jabatan, orang pandai, atau orang yang tidak memiliki apapun. Orang tidak bisa lagi membanggakan yang dia punyai atau kelebihannya dan meremehkan yang lainnya. Sebaliknya, kita dituntut saling membantu dan menguatkan serta mendoakan. Rendah hati sangat diperlukan untuk kita bersama-sama menghadapi COVID-19. Mari Bapak Ibu, tanamkan sikap rendah hati dalam keluarga besar kita masing-masing. Kita jauhkan sikap sombong dan meninggikan diri lebih dari orang lain. Karena sikap itu tidak membawa perkembangan apa-apa dalam kehidupan kita. Bahkan menimbulkan kepahitan dan kehancuran. Berkat Tuhan selalu datang dalam kesederhanaan hati dan ketulusan kita dalam menjalani hidup. Hidup dan berkembangnya gereja Tuhan ditandai dengan sikap sederhana dan rendah hati serta mau melayani, bukan karena ingin tampil atau terkenal, namun menjadi bukti ketaatan kita kepada Tuhan dan merupakan sarana Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Jadilah rendah hati dan lihatlah berkat Tuhan mendatangi kita dalam sukacitanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita akan memujikan dari Kidung Jemaat 257 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintu
dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap puji syukur karena Bapa telah memberkati kami sehingga kami boleh belajar bagaimana kami hidup dalam kerendahan hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, berkati para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan. Berkatilah warga negaramu sehingga mampu bekerja sama dengan para pemimpin kami mewujud nyatakan kesejahteraan terutama pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk gerejamu, terkhusus GKJW Jemaat Tropodo. Berkati Bapak Pendeta, rekan majelis, pengurus komisi, pengurus wilayah, pengurus Pokja, PHBK, PHBG, tim multimedia, dan seluruh warga jemaatmu agar mampu bersama-sama membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berkati juga setiap program kegiatan dan pembangunan gedung gereja kami sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan setiap keluarga. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membantu menyelesaikannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan beri yang terbaik. Berkati tumbuh kembang dan sekolah anak kami, agar selesai tepat waktu dengan nilai yang baik. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, sehingga menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, karena telah memimpin ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus sampai akhir. Kiranya Roh Kudus memberi kemampuan kami untuk selalu menjadi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 ayat yang pertama dan kedua, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.